Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul muqaddim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wajabat lahu jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang berdoa membaca kalimat thayyibah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan lafaz raditu billahi rabba, ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil Islam dinan, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, dan Muhammad yang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, wajib lahu jannah, maka wajib baginya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada Ahad pagi ini kita bisa bersama-sama kembali bersilaturahim, bermuajah di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh jamaah yang dilanjutkan dengan taklim rutin setiap hari Ahad pekan ke-3. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi tabungan amal kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kemarin ya tanggal 1 ya sudah masuk ke bulan Rabiul Awwal, bulan dilahirkannya junjungan kita, panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibadah. Kalau tidak salah kemarin terakhir kita membahas tentang makalah yang ke-16 ya, makalah yang ke-16 di bab pertama, nasihat yang ke-16 di bab pertama. Karena ada kitabnya, silakan dibuka di halaman ke-6, halaman 6 baris ke berapa?
baris ke-12 dari atas, adanya di samping sebelah kiri. Wal maqalatus sadisata asyara. Al maqalatus sadisata asyara. Ada kan? Halaman ke-6. Ada? Ada ya? Hah? Oh, nanti kita baca bareng. Cuma lampunya memang rada remang-remang nih ya. Oh, belum. Berarti nggak bisa baca karena lampunya yang rada gelap. Silakan dilihat aja ya. Dan tabaruk ke kitab yang dikarang tertulis oleh ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyarata. Maqalah atau nasihat yang ke-16. Kila dikatakan, inna sesungguhnya asyahwata hawa nafsu, sesungguhnya syahwat tasirul muluka abidan, menjadikan seorang raja jadi hamba. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduhu. Fa inna, karena sesungguhnya man ahabba, orang yang mencintai syai'an sesuatu, fa huwa 'abduhu, dia adalah hamba tersebut. Kita harus paham dalam Islam yang namanya mahabbah, cinta, ya, kasih sayang, cinta itu merupakan bagian daripada ibadah. Maka tatkala seseorang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Rasulullah SAW, puncak mahabbah dia adalah selainnya, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Baru setelah itu kepada yang lain. Kalau dia bisa melakukan itu, maka dia sudah bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Kalau dia sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya kepada cintanya yang lain. Tapi tatkala hawa nafsunya mengendalikan dia, kemudian mendorong hawa nafsu itu sangat suka akan sesuatu, misalkan masalah-masalah yang bisa melalaikan atau menjauhkan kita dari ibadah, melalaikan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan orang biasa, raja saja bisa menjadi budak dari hawa nafsunya. Kalau dia terlalu mahabbah, terlalu cinta kepada sesuatu itu. Makanya ada hadis Nabi, jangan pernah kita terlalu cinta kepada sesuatu, karena suatu saat kita bisa membencinya. Jangan terlalu benci sama seseorang, karena suatu saat bisa cinta sama orang. Boga calon presiden, dan nanti tahun 2024 tahun politik ya. Wah, senang banget nih sama figur atau sama calon ini, senang banget, mati-matian dan cinta mati. Nah, itu nggak boleh terlalu. Pokoknya kalau nggak pilih calon ini nggak masuk surga. Pokoknya saking matinya apapun yang dilakukan pasti benar. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Karena bisa aja suatu saat kita bisa membencinya. Udah didukung mati-matian, dianya malah. Itulah kira-kira ya. Tapi kalau kepada Allah dan Rasulnya itu maka boleh kita cinta kepada keluarga, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada anak, kepada istri, itu boleh, harus wajib. Tapi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama. Cinta kita kepada Rasulullah SAW itu yang paling utama. Tatkala seseorang cinta kepada Allah, dia pasti akan melaksanakan perintah Allah, dia pasti akan menjauhi larangan Allah. Kalau orang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, dia pasti akan mengikuti ajarannya sunnah-sunnah. Maka tatkala seseorang cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, dia akan menjadi hamba-Nya Allah
Allah itu budaknya Allah. Itu wajar, karena wajib, bahkan wajib, karena memang kita adalah hamba Allah. Tapi kalau dia cinta yang lebih dalamnya kepada selain Allah, maka dia bisa menjadi budak dari selain Allah. Orang yang terlalu cinta sama popularitas, mati-matian yang membela yang mencari popularitas, maka dia akan menjadi budak dari popularitas. Orang yang cinta harta, ya, maka dia akan mati-matian mencari harta, nggak peduli halal ataupun haram, maka dia budak dari harta itu. Kalau orang terlalu cinta sama perempuan, maka dia akan mati-matian mendapatkan perempuan itu dengan berbagai macam cara, maka dia budak dari perempuan itu. Walaupun dia seorang raja sekalipun, maka dia bisa bertingkah seperti seorang budak. Wasabr, sedangkan kesabaran seseorang, yasirul abida, bisa menjadikan budak atau hamba mulukan sebagai raja. Lianna, karena sesungguhnya al-abda, seorang budak, seorang hamba, bisabrihi, dengan kesabarannya, yanalu ma yuridu, dia bisa meraih apa yang dia inginkan, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan apa? Dengan sabar. Walaupun dia seorang budak, maka dia akan menjadi raja. Ingin punya ilmu, dia cari ilmu itu. Dengan apa? Dengan kesabaran. Ngantuk dia tahan, kesemutan, pegel dia tahan, ya. Pengen ngobrol, pengen megang HP, dia tahan. Baca kitab kagak bingung bacanya karena gelap, dia tahan juga. Yang penting dia pantengin, dia duduk di majelis, ya. Karena kan jam segini, apalagi ini enaknya kalau nggak jalan-jalan ya tidur di rumah, ya. Tapi kita lawan itu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ilmu tersebut Allah muliakan dengan ilmu itu. Dia punya cita-cita, misalkan ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dia bekerja dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh kerajinan, loyal, ya. Tiap malam dia bangun, dia bermunajat kepada Allah, dia manage segala sesuatu yang akan dia lakukan di hari itu. Bekerja dia dengan baik, dapat penilaian dari atasannya, penuh kesabaran, yang akhirnya dia akan mendapatkan kesuksesan. Al-ujratu 'ala qadri tasawwur, manusia akan mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan kadar usahanya. Kalau usahanya maksimal, usahanya benar, ya, disertai dengan keikhlasan, kesabaran dan doa pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan berhasil dengan karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Kalau dia orang biasa akan dijadikan raja. Kalau dia bersabar melakukan sesuatu terus, kalau bahasa kita apa? Ulat, teliti, sedikit demi sedikit, telaten. Di tempat saya, ini maaf ya, non muslim sih, ada orang punya material, awalnya cuma menjual kabel sama lampu, terus dari barang-barang dapur, barang perabot rumah, kemudian elektronik, ya. Sampai tadinya kontrak di ruko. Kemudian sekarang rokoknya yang dia kontrakin udah dibeli sama dia bisa ngambil di sampingnya, bisa naikin ke atas. Luar biasa. Kalau saya lagi ngobrol kan suka ngobrol gitu kalau pas kok hebat sih bisa sukses gini. Dia cuma ketawa doang. Orang senang belanja sama dia.
Kalau ada yang rusak, baru beli rusak, langsung diganti, tuker yang baru. Ya, pelayanannya juga bagus. Dia melakukan itu penuh kesabaran, penuh keikhlasan. Walaupun dia non muslim, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan. Mau bersusah payah, bahkan sebelum dia sukses, ya, dia tidak mau makan makanan yang enak, nggak mau makan makanan yang mahal. Bila perlu makannya cukup sama nasi bubur saja. Ya. Jadi dalam satu hari dia hitung berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya, benar-benar irit sebelum dia menjadi orang yang sukses. Kita mempunyai duit sedikit juga kan langsung jalan-jalan, makan di rumah makan yang mahal. Makanya gajian tanggal 1, tanggal 5 uang udah habis, bingung kemana ini. Kamu ditanya alasan mumpung sehat, mumpung hidup, guys lain mau bisa ya, iya. Tapi nggak mikir gimana besoknya dia. Itu terdorong oleh hawa nafsu, tidak dia kontrol, sehingga menjadikan dia walaupun raja menjadi budak. Tapi kalau orang itu bersabar, bisa mengontrol, mengendalikan hawa nafsunya, walaupun dia seorang budak akan menjadi raja. A-nya itu alif istifham. Ala tidakkah, taro engkau melihat. Ala yasirlu ilmuka, tidakkah sampai ilmu kamu, tidakkah kamu berpikir ila qissati sayyidinal karim, kepada kisah kehidupan Tuhan kita yang mulia, Ibnil Karim, ya, putra dari yang mulia. Ibnil Karim, putra dari yang mulia. Ibnil Karim, putra dari yang mulia. Siapa? Sayyidina Yusuf. Bapaknya yang mulia, kakeknya juga mulia. Bapak dari kakeknya juga mulia. Kenapa? Karena dia memang bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, kakek dari bapak dari kakeknya juga Nabi Yusuf, putra Nabi Yusuf, putra Nabi Yusuf dan Daud. Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yusuf namanya Nabi Ibrahim, cicitnya Nabi Ibrahim. Makanya di sini Ibnil Karim. Dan memang di Jazirah Arab dari zaman dulu itu ada budaya menghafal nasab, ya, menghafal nasab untuk mengetahui jalur ke atas itu kita itu siapa. Bahkan Nabi itu jalur ke atas sampai ke Nabi Ismail alaihissalam itu bisa dihafal. Beda dengan kita orang Indonesia yang tidak ada jalur, yang tidak ada kebiasaan atau budaya menghafal nasab, kecuali saudara-saudara kita di mana daerah-daerah timur, ya, kayak di Medan, Padang, itu ada marga, menghafal marga ke atas. Kalau kita kan nggak ada, orang Sunda, orang Jawa kan nggak ada kan. Kita kagak hafal, jangankan 7 turunan, kan kalau 7 turunan pun saya semua. Tapi kok saya miskin, kamu yang berapa? Bisa nggak hafal 7 ke atas? Enggak kan? Kecuali yang orang-orang memang ada keturunan raja atau bangsawan. Kalau kayak kita biasa enggak. Makanya kalau Bapak perhatikan menghafal nasab ke atas, jangan sampai 7, sampai ke 4 saja. Itu namanya udah aneh-aneh. Ada yang pakai nama-nama hewan, ada pakai nama benda, ya. Misalkan Mang Baji, Mang Pongki, udah macam-macam pakai nama-nama yang aneh. Karena nama-nama Islamnya itu baru 3 generasi ke sini. Kesananya masih pakai nama-nama orang-orang dulu. Mungkin juga agamanya juga non-muslim, mungkin. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam?
Dia As-Siddiq, orang yang jujur, ibni Yaqub, putra daripada Nabi Yakub. As-Saburi, yang sangat sabar, ibni Ishaq, putra Nabi Ishaq. Al-Halimi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ibni Ibrahim, putra Nabi Ibrahim. Al-Khalil, kekasih Allah. Al-Awahi alaihi wassalam. Zulaikha dengan Siti Zulaikha. Siti itu singkatan dari Sayyidati. Ya, nama aslinya kagak ada Sitian. Maryam namanya Maryam, agak ada Sitian. Cuman dipanggilnya Sayyidah Maryam. Sayyidah itu nyonya kalau bahasa kitanya. Karena orang Indonesia kagak tahu kalau Siti itu singkatan dari Sayyidah, bikin nama anak perempuan dikasih nama Siti. Padahal Siti itu bukan nama, Siti itu nyonya, ya, bukan nama orang. Bagaimana kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha? Fa'innaha ahabbat Sayyidina Yusuf. Siti Zulaikha itu sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Nihayatul hubbi. Di sini dijelaskan di sarahnya itu, cintanya itu udah puncak kecintaan. Orang bos bahasa anak sekarang bucin ya, budak cinta. Bapak aja kalau dulu senang sama istri yang sekarang nih, istri ya yang sekarang jadi istri kita. Ya, istrinya ada berapa? Satu kan rata-rata satu. Walaupun disunahkan lebih dari satu juga tidak ada yang berani. Saking cintanya perempuan juga apa aja dikorbankan. Yang menjemput, antar kemana aja kalau dia mau pergi. Yang malam minggu datang, mungkin dia udah nggak suka, udah musir, udah nggak melayani, tetap kita kerja. Bawa martabak, bawa bakso. Kadang bapaknya kita traktir, ibunya kita kasih kue. Pokoknya apa aja dilakukan. Sampai berantem sama teman kan berebut. Yang kami bisa dapat. Udah cinta banget. Nah ini juga sama. Di sini juga itu udah nihayatul hubbi. Udah nyampe ke puncak rasa cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa huwa yasiru ala makriha wa aziyatiha. Bahkan untuk mendapatkan Nabi Yusuf, Siti Zulaikha ini membuat tipu daya, ya, membuat perangkap supaya mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini kan anak-angkatnya Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu istri raja, ada yang mengatakan istri menteri. Sewaktu Nabi Yusuf kecil nih, main dengan saudaranya, karena dia merasa paling disayang dari 12 bersaudara. Nabi Yusuf ini paling disayang sama bapaknya Nabi Yakub, ya, paling dicinta, paling disayang. Ada saudara yang paling dekat sama dia, namanya siapa? Benyamin. Itu seayah seibu Benyamin. Makanya kalau ada orang Barat, Benyamin dia masih orang Yahudi, kalau dari Israel. Ya, kalau orang Barat, kalau orang Betawi, Benyamin itu bukan ya. Nah, karena merasa iri sama saudaranya, Nabi Yusuf diajak main ke hutan, terus diceburin ke dalam sumur tua. Lalu pulanglah nih saudara-saudaranya, bilang ke Nabi Yakub bahwa Yusuf diterkam harimau di hutan. Tapi Nabi Yusuf tahu ini pasti kerjaan dari saudaranya yang tidak suka sama Nabi Yusuf. Nah, saat itulah lewat rombongan kerajaan mendengar suara tangisan dan teriakan bocah di dalam sumur. Ditolong kemudian dibesarkan di rumahnya, diangkat jadi anak. Istri dari raja itu atau menteri itu adalah Siti Zulaikha. Dirawat Nabi Yusuf.
Lama kelamaan dia jadi besar, gagah, ganteng, pinter, sampai akhirnya Siti Julaiha suka sama dia. Sukanya itu bukan suka sekadar suka, tapi benar-benar cinta banget, udah nggak bisa nahan. Sampai pada suatu hari suaminya pergi tugas. Kemudian orang-orang yang ada di rumah, tukang masaknya, pembantunya, dia suruh pergi buat belanja. Tinggal berdua. Lalu karena nggak tahan, udah membuat, diajaklah Nabi Yusuf alaihissalam untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Yang namanya Nabi Allah, Rasulullah menolak itu, nggak mau. Tapi karena perempuan udah nggak tahan kali ya, dipaksa sampai Nabi Yusuf ketakutan lari. Saat lari itulah Siti Julaiha menjambak baju Nabi Yusuf sehingga robek bagian belakangnya. Jadi perempuan memperkosa laki-laki juga ada ya, sudah Nabi Yusuf. Terakhir akhirnya diketahui di sidang intern keluarga, dan berdasarkan hasil olah TKP ternyata yang salah bukan Nabi Yusuf. Tadinya Siti Julaiha ngomong yang salah Nabi Yusuf, ngomong perkosa saya. Kata orang alim, kata penasehat, lihat aja kalau bajunya yang robek itu depannya berarti Nabi Yusuf yang salah. Tapi bajunya kalau yang robek Nabi Yusuf belakangnya berarti Siti Julaiha yang salah. Kemudian nyebar nih walaupun ditutupin ke istri-istri raja yang lain, ke istri-istri menteri yang lain. Diledeklah Siti Julaiha. Diledeknya bahasa kita, gimana sih kok bisa jatuh cinta sama anak pungut ya, atau pembantu, udah yang diambil sama dia. Kemudian kata Siti Julaiha, coba dilihat nanti ya, dibuktikan. Diundanglah istri-istri menteri itu, istri pejabat, diundang makan-makan. Saat dia makan-makan, Nabi Yusuf itu disuruh lewat oleh Siti Julaiha di depan istri-istri menteri, istri-istri bangsawan. Suruh lewat, itu ibu-ibu yang lagi potong mangga, yang lagi ngupas apel. Begitu melihat Nabi Yusuf lewat, ya, tanpa sadar terhipnotis sama ketampanan Nabi Yusuf. Yang lagi potong mangga, jarinya nyampe putus, potong nggak sadar. Iya, tahu-tahu udah berdarah. Saking gantengnya tuh Nabi Yusuf. Pantesan Siti Julaiha sampai tergira-gira. Orang yang mencintai itu sesuatu itu karena hawa nafsunya dan tidak bisa dikendalikan, walaupun dia pejabat, walaupun dia bangsawan, walaupun dia raja, maka dia akan menjadi budak terhadap apa yang dia cintai itu. Maka jangan pernah kita mencintai sesuatu ya. Kalau kita cinta juga harus karena Allah. Kalau kita benci kepada sesuatu, benci juga kita harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Kemudian maqalah yang ke-17. Kila dikatakan tuba kebahagiaan, ai al khairul kasir, kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Liman kana aqluhu amiron, liman bagi orang yang keadaannya aqluhu amiron, menjadikan akalnya sebagai pemimpinnya. Bi an yaqtadiya bi muradi aqlihil kamil, dia menuruti keinginan akal yang sempurna, akal yang lurus, akal yang benar. Akal ini adalah pembeda antara manusia dengan setan, antara manusia dengan Tuhan. Walaupun kata
peneliti letak akal itu di mana itu masih dipertanyakan, masih diperdebatkan. Apakah akal itu adanya di dalam hati atau akal itu adanya di kepala, di otak? Makhluk Allah ya yang punya otak udah pasti punya akal belum? Belum tentu. Maka bisa jadi menurut para peneliti ya, orang itu akalnya di hatinya, bukan di otak. Tapi IQ itu ya di otak katanya. Makanya kalau kita mikir yang pusing apanya? Otaknya apa hatinya? Otaknya. Nggak mungkin didengkul ya. Hanya mikir itu pakai otak, jangan pakai dengkul. Kambing punya otak kan? Punya kan? Kalau pas kurban bagian tuh kepala kambing bukan disok kan otaknya kelihatan kan? Bentuk otaknya dimakan enak. Tapi bisa mikir nggak dia kambing? Kagak. Dia nggak punya akal. Pas kurban temennya dipotong dia makan aja cueknya kambing. Ini yang membedakan manusia dengan setan. Hawa nafsu yang membedakan manusia dengan malaikat. Maka manusia lebih mulia daripada jin, lebih mulia daripada malaikat karena memiliki akal dan hawa nafsu. Berikut dengan fisik yang sempurna. Wama gimana? Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tapi lihat ayat berikutnya, semua radnahu asfala safilin. Yang udah mulia secara fisiknya sempurna, diberikan kelebihan nafsu dan akal. Setan nggak punya akal, punya nafsu doang. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Maka Rasulullah SAW waktu peristiwa Isra Mi'raj, beliau bisa sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang nganterin dia itu kagak sanggup. Berarti lebih mulia manusia. Kalau manusia itu sempurna, menggunakan akalnya dengan benar dan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi sebaliknya, kalau manusia ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan menggunakan akalnya, maka dia akan menjadi hina, bahkan lebih hina daripada hewan. Ulaika al-an'am bal hum adall. Dia sama seperti hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Berbahagia orang yang bisa menjadikan akal lulusnya, akal baik ini itu sebagai pemimpin yang mengatur laku-laku kita. Akal yang di dalamnya sudah ada ilmu, akal yang di dalamnya lurus pemikirannya. Sebab walaupun berakal tapi enggak ada arah daripada agama, tetap aja sama bohong. Sama seperti mata yang membutuhkan cahaya. Matanya normal, nggak minus, nggak plus, nggak rabu, nggak katarak. Tapi adanya di tempat gelap, bisa melihat? Enggak. Supaya bisa melihat harus ada cahaya. Ini akal bisa berpikir. Berpikirnya itu akan kemana saja, nggak ada arah. Maka harus ada yang membimbing. Apa yang membimbingnya? Yaitu syariat, agama, Al-Quran, Al-Hadis. Baru itulah akal yang sempurna, yang taat, yang diikuti oleh wahawahu. Sedangkan hawa nafsunya aimailanu nafsihi ila ma la tastahihi min ghairi da'iyat syar'i. Sedangkan hawa nafsunya yang lebih condong hawa nafsu itu ya, tidak ingin mengajak kecuali kepada yang mengajak kepada yang tidak syar'i,
atau dikendalikan. Ya. Ayat mamnu'an min zalim maksudnya mencegah hawa nafsu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i. Dan akan celakalah halakun akan rusak syadidun dengan kerusakan yang sangat rusak liman kana hawahu amiron, kebalikannya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai rajanya. Dia dipermudah menjadi hamba daripada nafsunya. Bi'an arsalha mustahayatha, dia melepaskan keinginannya untuk mengikuti hawa nafsu itu. Wa aqluhu asiron, akan tetapi akalnya yang benar yang sempurna justru malah dijadikan tawanan. Ayat mamnu'an min nahwi tafakkuri, mencegah akal tersebut untuk berpikir min ni'amillahi ta'ala wa bi azamatihi ta'ala, untuk berpikir tentang nikmat-nikmat Allah dan merenungkan tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal yang benar yang dibimbing oleh agama, kemudian dia juga mengendalikan hawa nafsunya, itulah orang yang akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau sebaliknya akalnya tidak dia gunakan, justru dia ngikutin hawa nafsunya, dia akan mendapatkan kesulitan. Paling gampang contoh kita di jalan aja ya, di jalan, misalkan disalib, terus yang nyalipnya rada-rada motong jalan, udah motong jalan, nyalip merek ngasih sen, kayak Malaysia, langsung saya motongnya di burung-burung, banyak yang berantem. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, apalagi di jalan, pasti kita salib lagi. Bila perlu kita pepet, kalau dia turun kita juga turun. Padahal kalau kita ngomong pakai akal, wah ini ngapain cuma masalah sedikit berantem, niatnya pengen buru-buru ke kantor atau buru-buru pulang. Tapi kalau ribut dulu bisa berurusan kita, udah berantemnya, udah ke polisinya. Ya mending kalau menang, kalau kalah berantemnya. Itu banyak kejadian. Jangankan orang awam, ustaz aja kalau lagi di jalan suka ada kesel gitu ya. Udah nyantai, masih di ruang-ruang, masih macam-macam. Makanya berbicara hati, jangan mengikuti hawa nafsu akal, bahkan ribut bahaya. Ya. Atau orang ngikutin hawa nafsu, dia mencari harta, nggak peduli dari halal ataupun yang haram, yang penting punya duit banyak. Kalau punya uang banyak, apapun bisa kita beli. Akhirnya korupsi lah dia, tanpa berpikir akibat dari perbuatan jahatnya, merampok uang rakyat, menipu rakyat, korupsi. Begitu ketahuan, dipanggil KPK, baru dia sadar akan kesalahannya. Waktu korupsi akalnya tidak digunakan, apalagi agamanya, syariatnya digunakan. Asal kagak ada yang tahu, ya. Kalau Allah maha tahu juga nggak apa-apa, karena Allah nggak bakal ribut-ribut ini ya. Atau mungkin keyakinan dia tentang keberadaan Allah yang kurang, akhirnya dia mau melakukan dosa ini. Padahal itu dosa besar. Dia tidak berpikir dengan akal yang benar, dengan hati yang benar, bahwa korupsinya bisa menghancurkan hidup dia. Begitu juga orang-orang yang terkena narkoba, orang-orang yang terkena drugs, nggak berpikir bahwa apa yang dia lakukan akan kembali kepada dia. Atau bapak ya, ketemu cewek cakep, senang sama kita, kalau dia udah hawa nafsunya, udah nihayatul hubbi tadi, udah puncak cinta, udah nggak berpikir kalau saya ketahuan selingkuh sama istri nanti ya, maka akibatnya akan fatal. Istri bisa minta cerai, kalau udah cerai anak akan berantakan, nggak tahu kemana. Rumah juga yang udah kita bangun, rumah tangga
bisa dijual, bisa dibagi dua. Kehidupan sama istri yang baru juga nggak tahu kayak gimana. Harusnya kalau akal benar kan mikir kayak gitu. Saya yakin kalau bapak nggak mau nikah lagi, nggak mau poligami bukan karena takut, tapi karena melihat dampak yang besar itu kan. Atau siap juga? Oh, berarti akidahnya masih kalah sama orang-orang dulu ya. Orang dulu akidahnya kuat-kuat, Soekarno itu akidahnya kuat, tauhidnya kuat Soekarno. Karena Soekarno itu hanya takut sama Allah, dia nggak takut sama istrinya banyak. Kita berpikir akibatnya, makanya nggak mau melakukan itu. Tapi kalau orang udah ikutin hawa nafsunya, akal sehatnya nggak bekerja, dia nggak peduli sama akibat. Ujung-ujungnya dia akan mendapatkan penyesalan. Maka berbahagia orang yang mengedepankan akalnya ketimbang hawa nafsunya. Akan celaka orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya ketimbang akal. Biasanya yang rentan kayak gini itu perempuan. Perempuan itu beda sama laki-laki. Misalkan anak bapak sakit, ya panas tiba-tiba tengah malam, apa yang dilakukan sama ibu? Teriak-teriak, nangis, ngebangunin bapaknya, suruh langsung ke dokter, bener kan? Kalau bapaknya kira-kira buru-buru nggak sikap kan? Enggak, bapaknya nyantai dulu. Kalau yang ngerokok dulu, minum dulu. Marah-marah tuh istrinya. Gimana sih anak sakit bukan buru-buru kan gitu. Padahal ke suami dia lebih bukan pakai hawa nafsu doang, dia pakai otak, dipikirin sama dia. Ya, biayanya dari mana? BPJS-nya ada apa enggak? Terus kendaraannya pakai apa? Rumah sakit mana? Itu kalau laki-laki mikirnya lebih panjang. Kalau perempuan apa? Yuk kita makan. Ayo pada suami, makan di mana? Pokoknya kita makan aja keluar. Nah begitu keluar di jalan di mobil bingung nih, makan di mana ya? Kalau si suami kagak, dia dipikirin kalau mau jalan-jalan kemana, makan di mana, duitnya cukup apa kagak? Kalau sampai pas makan mau bayar duitnya kagak ada. Itu laki-laki. Maka perempuan ini dalam hadis nggak boleh dia ikut memakamkan orang yang meninggal, karena dia hawa nafsunya itu mudah terpengaruh, perasaan itu mudah terpengaruh. Beda dengan laki-laki lebih bisa mengontrol hawa nafsunya yang dikedepankan akal. Itu laki-laki. Kalau perempuan enggak, khawatir terjadi ratapan ya di tempat pemakaman, nangis, diderita, pingsan, pengen minta ikut dikubur, ya. Apalagi yang meninggalnya suaminya, saya nggak ridho, nggak ikhlas, saya mendingan mati bareng sama ayah, minta dikubur. Tapi kalau sama tukang gali, ayo bu turun ke dia dikubur, nggak mau juga dia. Cuman terbawa perasaan, jangan perasaannya. Kalau laki-laki ya kagak, ya. Wa maqalatus saminata asyara ila man taraka dzunuban raqqa qalbuhu. Kemudian nasihat yang ke-18 dikatakan bahwa orang yang meninggalkan dosa hatinya akan bersih, hatinya akan lembut. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang pada makalah yang kita bahas. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis, kepada jemaah sekalian, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan berkaitan materi yang kita bahas atau di luar materi yang kita bahas pada pagi ini, dipersilakan. Ada pertanyaan? Gak ada. Ini diserahin ke mana apa disimpan di sini? Kitabnya. Kan sini. Tapi boleh dicoret kan? Nah, berarti boleh bawa pulpen Pak, ini udah depan. Pensil atau pulpen. Kalau pulpen yang kecil itu ya, yang 0,1, yang ujungnya itu kecil, itu bisa diterjemahin.
bisa disakalin juga, sakalin aja. Karena kan kalau belum pernah belajar ilmu alas, ilmu nausorof, baca kitab judul itu rada-rada susah ya. Susah kan? Susah. Yang kumaha ya macam-macam. Jangankan baca judul. Orang yang hafal Al-Fatihah aja suruh nulis surat Al-Fatihah belum bisa. Kalau nggak belajar bahasa Arab. Apa hafal surat Al-Fatihah kan? Yang ada dibaca. Coba tulis surat Al-Fatihah. Tapi jangan melihat Al-Quran. Tulis. Belum tentu bisa. Atau yang pendek lah, Allahu ahad, Allahu samad, tulis. Cuma jangan melihat Al-Quran. Tulis itu. Susah. Tapi kalau sudah belajar bahasa Arab atau belajar nausorof itu lebih gampang. Makanya nanti boleh diterjemahin perkataan. Saya kan menerjemahkan perkataan ini. Diterjemahkan di bawahnya, terus atasnya disakali. Itu lama kelamaan kan kita selesai ke satu kitab ini. Lama kelamaan pada nempel ke ilmu ya. Tanpa sadar bisa menerjemahkan, tanpa sadar paham bahasa Arab sedikit-sedikit. Kan di pesantren itu kayak gitu kan. Bedanya kalau di pesantren, santrinya dibekali sama ilmu kaidah bahasa Arab. Nah, jemaah juga kalau mau belajar boleh program ini hari apa? Hari Minggu sore atau hari Sabtu sore programin belajar baca kitab, belajar nausorof bahasa Arab. Apa-apa. Cuma kalau bahasa Arab nausorof itu belajarnya nggak bisa sebulan sekali. Kalau sebulan sekali nyampe hari kiamat nggak bisa. Minimal ya seminggu sekali lah. Metodenya pakai metode yang mudah, yang cepat. Metode khusus bapak, bukan metode saya. Itu gampang. Saya ada jemaah tuh belajar di Rumiah doang belum selesai. Baru tinggal berapa bab? Ada kali tinggal 5 bab. Itu awalnya 4 orang. Yang 3 orang nih putus tengah jalan karena terlalu berat, nggak ngerti. Tinggal 1 orang. 1 orang ini jadi cuman dia ini setengah jadi gitu. Jadi masih sifat egonya masih ada. Kalau ngomong sama orang itu kenapa kalimatnya dibaca itu? Oh ya gitu aja. Oh itu salah tuh Ustaz. Bacanya harusnya nggak boleh kayak gitu. Karena memang itu ilmu yang cukup urgent ya. Tapi sayang sekarang itu jarang orang yang mau belajar dan juga jarang orang yang mau mengajar. Jadi di Merbabu saya juga ada program itu seminggu sekali. Jemaahnya 23 orang banyak di Merbabu. Ada ibu-ibu, guru-guru TPA, ada BKM namanya. Yang tersisa 3 orang. 3 orang pun yang hadir kadang 2 orang. Kadang kalau 2 orang ini yang satu sibuk kerja, 1 orang BKM, 1 orang yang ngobrol memang aja. Tapi kalau dia terus seperti ikut aja, dengerin, simak itu, lama kelamaan insya Allah bisa. Lama kelamaan insya Allah paham. Cuman kita malas pikir, alasannya udah tua, umur, padahal nggak terpengaruh umur itu nggak. Kalau kita mau ada usaha, insya Allah bisa. Ya, dan enak banget. Kalau udah mulai paham itu enak belajar kayak gitu. Sama kayak belajar ini matematika atau fisika, karena ada rumus-rumusnya kan, ada kaidah-kaidah. Itu sama kayak belajar itu. Cuman ini khusus mempelajari tata bahasa. Jadi luar biasa nikmat. Boleh nanti ya Pak BKN programkan kalau mau. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan dengan wasiat taklim kita Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat keberkahan dalam kehidupan kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala, penyakit, musibah, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah dan barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.